Ini adalah part ke-16 dari komik The Boys. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Bertahun-tahun yang lalu, saat pertempuran Falkland, satu regu pesawat Argentina terlihat menyerang barisan kapal Inggris yang mengarah ke Pulau Falkland. Tentara-tentara Inggris pun menembaki pesawat-pesawatnya, dan ketika mendekat, tentara yang lain segera kabur, tapi ada satu tentara yang diam dan terus menembaki pesawatnya, di mana tentara itu adalah Billy Butcher. Di masa sekarang, Butcher terlihat pergi ke rumah ayahnya yang dikabarkan mati, di mana ayahnya Sam Butcher sudah rapih di peti mati. Di sana, Butcher mulai bicara pada ayahnya soal masa lalu, di mana dulu ayahnya adalah seorang jawara penjual roti yang sering memukuli orang karena bosan sampai selingkuh dengan banyak wanita. Dia tidak mengerti kenapa ayahnya melakukan itu karena ibunya sangat baik. Carol Butcher adalah ibu yang sempurna, apalagi kalau disandingkan dengan Sam yang merupakan ayah abusive. Ayahnya sering memukuli ibunya sampai membuat Lenny kecil kesulitan tidur, dan ini membuat kepribadian Butcher menjadi keras. Dia benci semua orang kecuali ibu dan Lenny. Semua orang membuatnya marah, dan sifatnya ini membuat Butcher tidak ragu menghina gurunya, bahkan memukuli gurunya sendiri sampai membuatnya dikeluarkan dari sekolah dan membuat ibunya kecewa. Tapi hal inilah yang membuat ayahnya bangga, merasa mereka mirip dan memberikan sekaleng bir padanya. Tak lama dari kejadian ini, ayahnya terkena stroke, setengah tubuhnya lumpuh, tapi sifatnya tidak berubah. Ayahnya tetap sering memukuli ibunya, yang membuat Butcher muak dan berniat membunuhnya. Melihat ini, Lenny berusaha menghentikannya, yang membuat Butcher kelepasan dan memukulnya, yang membuatnya merasa bersalah dan meminta maaf pada Lenny. Sambil bersimbah darah, Lenny memohon agar Butcher tidak melakukannya, karena kalau dia melakukan itu, bukan hanya dia akan dicap sebagai pembunuh ayah selamanya, tapi dia juga akan membuat ibu mereka kecewa. Mendengar ini, Butcher pun menurut dan menaruh lagi pisaunya. Tapi ketika melihat mayat ayahnya, Butcher sangat ingin menyayat tubuhnya. Karena ayahnya terkena stroke dan akan menghambat pekerjaan, untuk membantu keluarga, Butcher memutuskan masuk ke Royal Marine, angkatan lautnya kerajaan Inggris. Di pertempuran Falkland, Butcher teringat akan kakek dari sisi ibunya, di mana kakeknya merupakan tentara yang hebat. Dia orang baik yang membuatnya bangga, bahkan ingin menjadi tentara sepertinya. Namun kakeknya melarangnya menjadi tentara karena perang sangat mengerikan, itu akan merusaknya. Bahkan kalau dia tidak mati, kondisinya akan menghancurkan hati ibunya. Di pertempuran Falkland, regunya melihat salah satu kapal mereka dihancurkan, yang membuat mereka sadar kalau mereka benar-benar berperang, dan regunya terlihat takut kalau mereka tidak akan pulang, tapi Butcher hanya berkata kalau dia hanya ingin membunuh orang, yang membuat mereka terkejut. Saat malam, karena salah mengambil jalan, regunya terjebak di parit dengan musuh berjaga di seberang. Takut musuh mereka menggunakan mortar, Butcher menyarankan mereka maju. Dia akan melempar bom asap terakhir untuk menutupi pandangan, dan mereka akan menyerang. Teman-temannya tentu saja menolak karena itu sama saja bun-bun, tapi Butcher mengancam dengan senapannya, yang membuat mereka terpaksa setuju. Semuanya menyerang ketika bom asap dilempar, di mana ini membuat musuh mereka ketakutan, dan Butcher menyerang mereka, tapi akhirnya cuma dia seorang yang selamat. Butcher juga terkena tembak di dada, dan meski tidak terasa sakit, tapi dia sadar kalau dia menutup mata, maka dia akan mati. Di momen itulah Butcher merasakan ketenangan pertama di hidupnya, tapi ternyata dia selamat. Perang berakhir beberapa hari kemudian dengan pihak Argentina memutuskan menyerah. Banyak di pihak mereka yang menjadi gila karena perang, bahkan ada di peletonnya yang bun-bun, di mana ini sesuai dengan apa yang dikatakan kakeknya. Namun untuk Butcher, dia sangat suka akan perang. Karena dia punya pengalaman, rekrutan baru tentu saja ingin mendengar kisahnya, tapi ketika salah
salah seorang rekrutan tidak sengaja menyinggungnya, Butcher marah dan menyerangnya dengan gelas sebelum memukuli yang lain. Dia dipenjara 6 bulan dan dikeluarkan dari militer, namun di luar, Butcher juga sama brutalnya. Dia bahkan mirip seperti ayahnya yang suka memukuli orang dan main dengan wanita. Tapi meski begitu, Butcher tetap baik pada ibunya dan Lenny. Karena sifatnya, Butcher pernah dikeroyok brutal di sebuah bar, tapi itu tidak masalah karena hal ini membuatnya bertemu dengan Becky. Becky Saunders yang melihat matanya bonyok mengatakan kalau Butcher mirip panda, dan alih-alih marah, Butcher malah ikut tertawa. Butcher pun PDKT dengannya, dan karena merasa bersalah karena menyamakannya dengan panda, Becky pun memberinya kesempatan. Butcher dengan cepat jatuh cinta, bahkan sentuhan kecil dari Becky bisa menghentikan niatnya menghajar sekelompok orang. Mereka pun mulai semakin dekat. Butcher juga menceritakan soal keluarganya, dan Becky yang peka sadar kalau Butcher akan semakin marah ketika dia minum, yang membuatnya melarang Butcher untuk minum yang langsung dituruti. Butcher sadar kalau Becky berbeda dari wanita lain. Dia segera mengenalkannya pada ibu dan Lenny, di mana Becky dengan cepat akrab, dan melihat Butcher akhirnya bahagia, Lenny meminta Butcher jangan pernah melepaskannya. Sifat peka Becky ini bahkan berhasil meyakinkan Carol kalau dia harus meninggalkan Sam, dan meski sempat ada perselisihan, tapi kekerasan tidak terjadi dan Butcher pergi membawa ibunya. Tak lama dari situ, Butcher melamar Becky dan mereka pun menikah. Tapi sayangnya, Lenny juga tewas tak lama kemudian karena ditabrak sebuah truk yang membuat Butcher sangat terpukul. Setelahnya, dia dan Becky membicarakan soal anak, di mana Butcher belum ingin punya anak dan mereka punya waktu panjang untuk memikirkannya. Mereka juga mengumpulkan uang untuk liburan seminggu di Miami, dan disinilah masalahnya dimulai. Saat mereka pergi, The Seven juga terlihat ke sana setelah mengalahkan seorang villain. Mereka berdua sama-sama tidak suka para subs, merasa mereka hanyalah sirkus, tapi di penghujung liburan, sifat Becky berubah, senyumannya memudar, dia mulai menjaga jarak, tapi Becky mengaku kalau dia hanya sakit. Kondisi Becky ini bahkan membuat Butcher pergi ke makam Lenny, merasa kalau dia telah melakukan sesuatu dan Becky akan meninggalkannya. 3 bulan setelah liburan itu, Butcher terbangun di tengah malam karena suara nafas dari Becky, dan ketika dia menyalakan lampu, darah sudah bersimbah di kasur mereka dengan bocil terbang keluar dari perut Becky. Bocil itu menyerang dengan mata lasernya yang membuat Butcher segera mengambil lampu untuk menghantam bocil itu dan segera membunuhnya. Setelahnya dia pun langsung memeriksa Becky, tapi Becky telah tewas di sana. Butcher tentu saja terpukul, dan kejadian ini membuatnya ditahan, di mana Divisi Penanganan Insiden Superhuman Inggris memintanya menandatangani NDA untuk tidak menyebarkan kejadian ini, atau mereka bisa memutarbalikkan cerita seolah-olah Butcher membunuh Becky. Butcher dengan tatapan kosong menanyai petugasnya apakah dia punya istri, dan ketika dijawab punya, Butcher menusuk kedua mata petugas itu agar dia tidak bisa melihat istrinya lagi. Petugas-petugas yang lain pun segera datang menghajarnya sebelum meninggalkannya di sel. Tak lama kemudian, Mallory datang, membawakannya baju bersih, dan menyuruhnya untuk duduk. Mallory memberitahu Butcher kalau dirinya adalah divisi penanganan superhuman dari Amerika, sementara yang Butcher serang tadi berasal dari negaranya. Divisi mereka bertugas untuk membersihkan kekacauan yang dilakukan superhero, karena kalau publik sampai tahu, maka orang-orang akan meminta sesuatu untuk dilakukan, dan resiko besarnya 10% orang di dunia akan tewas. Karena itu, solusi jangka panjang sedang dicari dan negaranya sedang menunggu solusi darinya. Setelahnya, Mallory memberikan diari dari Becky yang ditemukan di apartemennya. Dia membiarkan Butcher membacanya sendiri, yang membuatnya sangat terkejut karena di situ tertulis ketika dia meninggalkan Becky untuk jalan-jalan, seseorang tiba-tiba datang ke penginapan mereka. Seseorang yang tinggi dengan baju berjubah serta hiasan elang di bahu, seperti seorang superhero yang dia lihat di TV.
tapi setelahnya orang itu memperjaketnya. Setelah kejadian ini, Becky menemukan kalau orang itu ternyata Homelander, tapi dia enggan mengatakannya pada Butcher karena takut sisi brutalnya kembali. Membaca ini, Butcher sangat marah. Mallory mendatanginya dan memberitahu kalau seorang Subs tidak cocok memiliki anak dengan manusia biasa, dan itulah yang terjadi pada Becky. Mallory menawarkan cara agar Butcher bisa balas dendam, karena kalau dia pergi langsung, maka dia akan mati. Tapi Butcher harus siap menunggu, dan dia janji kalau Homelander miliknya. Butcher pun setuju, dan misi pertama dari Butcher adalah membantai satu grup Subs di sebuah pondok, di mana Butcher dengan cepat membantai mereka, menembak mati semua Subs, kecuali satu Subs berkekuatan es yang dia biarkan terluka parah dan mati kehabisan darah. Sejak saat itu, dia dan Mallory mulai memperingatkan para Subs kalau mereka tidak bisa semena-mena, mereka memukuli, mengancam, bahkan membunuh kalau perlu. Bahkan Butcher tidak perlu membaca berkasnya selagi Mallory menyuruhnya menghajar seorang Subs. Setelah 5 tahun beroperasi, The Boys tetap membutuhkan funding dari politisi, dan Mallory berharap kalau suatu hari nanti mereka bisa otonom dan memiliki sebuah tim. Setelahnya mereka pergi menemui Legend untuk menanyai informasi dari Subs besar yang niatnya mereka jatuhkan, dan mungkin setelahnya mereka bisa mendapatkan funding tambahan untuk memperbesar tim mereka. Mallory berniat menghajar Webweaver, tapi Legend berkata itu agak tricky karena Webweaver itu Subs solo, jadi tidak banyak yang tahu. Tapi mereka bisa bertemu dengan Vasily, mantan Subs Rusia yang pernah ngobrol dengannya. Butcher sempat menolak bekerja sama dengan Subs, tapi Legend berkata Vas itu Subs baik, dan karena Butcher terlalu kaku, Legend menyarankannya memelihara hewan. Setelahnya, Vas dan The Boys pada akhirnya berteman, mereka menghandle Webweaver sesuai rencana, dan mereka merekrut anggota baru ke The Boys. Setelah 12 tahun di Amerika, Butcher akhirnya pulang, yang membuat ibunya sangat senang, apalagi dia juga membawa teror anjingnya. Butcher pun meminta maaf karena menghilang begitu saja setelah kematian Becky, dan mengaku kalau sekarang dia bekerja sebagai bodyguard di Amerika dan menjaga para selebriti. Mereka pun reunian hangat di sana, tapi ibunya menanyai apakah Butcher sudah menemui Becky. Setelahnya, Butcher pergi ke makam dari Becky, meminta maaf atas segalanya, atas dia yang menyerah pada sisi brutalnya, dan Butcher merasa beruntung karena tidak percaya kehidupan setelah kematian, karena Becky pasti benci padanya atas apa yang akan dia lakukan. Setelah mengatakan semua itu, Butcher mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Namun, masih ada satu hal lagi yang ingin dia sampaikan, karena di semua kekacauan itu, dia berhasil melakukan satu hal dengan benar, yaitu memisahkan ibunya dari ayahnya. Karena meski dia berbohong pada ibunya agar tidak khawatir, tapi setidaknya ibunya mati dalam keadaan bahagia dengan suami baru yang cinta padanya dan membuatnya senyum tiap hari. Dan meskipun orang-orang berpikir kalau Mallory lah yang membuatnya seperti ini, tapi kita semua tahu siapa yang membawanya ke dunia, dan kejahatan terbesar ayahnya adalah melahirkannya. Setelahnya, Butcher membuka celananya dan mengucuri mayat ayahnya dengan golden waternya.